Oke, jadi segera kita eksekusi untuk penjemputan Tisa Noveni. Siap? Siap. Oke. Tis, ternyata muka lo nggak kayak di TV ya, nggak semulus di TV ya. Ngedrop shy. Pusing nih, ya ampun bekas jerawat, gak hilang-hilang. Bopengnya masih ada, pita hitamnya juga masih ada. Padahal kan capek ya pakai foundation dulu. Tapi kalau nggak pakai foundation, ya kayak gini kelihatan banget. Duh, pusing nih. Bekas jerawat masih aja meninggalkan sisa. Fleknya masih ada, terus bopengnya juga masih ada. Padahal kan pengen ya, nggak usah pakai foundation. Tapi kalau nggak pakai foundation, jadinya kayak gini, kelihatan. Gimana ya? Ini kayaknya cocok deh diajak ke Eklas Klinik. Dok, aku kan tadi lihat story ya. Terus aku nemuin video. Tisa News Anchor ya? Iya. Oke, jadi gimana? Kalau menurut aku dia itu cocok deh untuk dibawa ke Eklas Klinik. Oh, oke. Untuk kita treatment. Untuk Beauty Journey Dr. Eklas. Jadi Iya. kamu arrange, nanti kamu atur, hubungi Tisa. Baik. Kita arrange penjemputan dan sebagainya, nanti kita treatment di Eklas. Baik, Bisa ya? bisa. Oke. Terima kasih, Dok. Ya. Coba aku telepon ah. Halo? Halo? Iya, betul dengan Mbak Tisha? Iya, ini saya Tisa. Ini dari mana ya? Mbak Tisha, perkenalkan saya dengan Devin dari Eklas Klinik. Oh iya, Mas Davin. Kenapa Mas Davin? Tadi barusan saya lihat Insta story-nya Mbak Tisha. Aku lihat sih ada problem ya di kulitnya Mbak Tisha. Oh iya, emang saya lagi bermasalah banget nih sama kulit wajah saya, Mas. Bener-bener lagi di titik hopeless banget sama kulit wajah sendiri. Mungkin Mas juga udah lihat ya tadi ya di instastory saya tuh ada bekas-bekas flek bekas jerawat, terus juga ada kayak bopeng bekas jerawat tuh masih ada kelihatan. Ditambah lagi saya juga ada smiley line yang kelihatan tegas gitu. Jadi saya agak pusing, kadang tuh pengen gini loh Mas, nggak usah pakai foundation, muka udah kelihatan oke. Tapi kalau dengan kondisi kayak gini mau nggak mau harus pakai foundation. Saya pengen banget muka saya tuh jadi mulus. Nah, rencana sih aku mau ngajakin Mbak Tisha untuk treatment di Eklas Klinik. Wah, yang bener nih Mas. Kapan Mbak Tisha ada waktu ya? Waktu saya kebetulan udah kosong sih. Kalau misalkan bisa hari ini sih better. Hari ini juga nggak apa-apa sih Mas. Oh iya, ya udah kalau memang free, aku aturin untuk treatment ya di Eklas Klinik ya. Oke, saya tunggu banget nih ya Mas ya hari ini ya. Oke. Terima kasih Mbak Tisha. Oke, thank you Mas. Oke, tim Wahyu sama Devin. Jadi hari ini kita akan mengadakan operasi penjemputan untuk Tisa Noveni. Tahu kan yang tadi Devin yang kamu bilang? Jadi kita akan mengadakan beauty journey, operasi penjemputan secara tiba-tiba. Kita akan bikin surprise Tisa di kantornya di Pulau Gadung. Jadi di arrange tim, udah siap kan sama timnya untuk penjemputan, dan Wahyu udah siap tim yang di sana? Oke, jadi segera kita eksekusi untuk penjemputan Tisa Noveni. Siap? Siap. Oke. Halo. Ya, Mbak Tisa, salam kenal. Perkenalkan saya Dr. Eklas dari Eklas Klinik.
Oh, langsung banget, cepet banget. Tadi saya kok nggak salah ditelepon nih sama asistennya Dokter Ekles. Katanya dia ngelihat permasalahan kulit wajah saya. Terus langsung ditelepon sekarang. Wah, gila, cepet banget ini dok. Iya, bener banget dong, bener banget. Jadi tadi aku disampaikan Devin, katanya Mbak Tisa pingin ada solusi permasalahan dengan wajahnya. Itu benar ya? Iya, bener banget dok, bener. Kalau Mbak Tisa berkenan, mau kita treatment? Pasti mau lah dok. Tapi kapan nih kira-kira waktunya nih? Ada waktu free? Kira-kira kapan? Hari ini Atau saya sekarang saya free sih dok, bisa sih kalau sekarang. Oke, bagus banget. Nanti kalau Mbak Oh, kalau iya. free sekarang, kalau Mbak Tisa ini di mana? Di kantor ya? Aku lagi di kantor dok, baru selesai banget. Oke, Mbak Tisa lihat di halaman ada mobil hitam dengan logo Dr. Ekles. Kita sudah di depan. Nanti Mbak Tisa langsung masuk di mobilnya. Wah, cepet banget dok. Ini Cepet saya banget. mimpi apa ini? Saya langsung mendapatkan respon seperti jawaban dari Tuhan ya. Sebentar, Iya. sebentar. Saya lihat ya dok ya. Oke. Dokter Ya. udah di kantor, udah di bawah, udah Iya, di bawah. di halaman Oh, ada udah di mobil bawah. hitam. Mbak Tisa cek mobil hitam dengan logo Dr. Ekles. Langsung masuk di dalam. Oke, Ya, siap. kita ketemu. Saya lihat ya dok ya. Saya Oke, lihat ya dok ya. see you. Wah. Ya. See you dok. Thank you dok. Oke Mbak Tisa, terima kasih waktunya. Sama-sama. Aku yang makasih loh dok, karena dokter menolong aku jadi malaikat penyelamat. Wah, seneng banget. Akhirnya ada waktu, kita langsung jemput Mbak Tisa. Kita langsung langsung ke klinik. Saya mau, ini kan banyak nih mungkin yang pingin tahu tentang Mbak Tisa, background-nya mungkin. Tapi memang passion-nya di situ. Passion sih, memang sebenarnya cita-citaku dari kecil dok. Oh gitu? Memang dari ingin jadi presenter? Iya, dari News kecil, anchor. dari umur 7 tahun tuh udah Wow. cita-cita dok. Jadi Wow. akhirnya ketika kuliah pun juga oke, aku akan masuk komunikasi dan aku mau kerja di bidang media, jadi jurnalis, jadi news anchor. Ya alhamdulillah kesampaian sih sekarang. Oh gitu. Ya berkat doa dan usaha kali ya, Iya, usaha benar. ya keberuntungan sih, kebaikan yang Maha Kuasa juga. Iya. Oke, sejak kapan sih terjun Aku di TV? TV itu fresh graduate, aku langsung masuk TV One. Jadi waktu itu sebetulnya ceritanya di tahun 2010, aku itu ikut audisi pencarian bakat. Jadi kayak pencarian news anchor dari Oke. tiap-tiap kampus di seluruh Oke. Indonesia. Waktu itu ada di 7 provinsi, salah satunya di tempat aku dulu kuliah. Aku kuliah dulu di Medan, Sumatera Utara. Horas Medan. Tapi aku bukan orang Batak. Oh gitu. Bukan, aku justru orang Sumatera memang, tapi Hmm. aku itu lahir di Jambi, sampai SMA aku di Jambi. Oke. Darahku darah Minang. Darah Minang. Darah Minang, nah kuliah aku ke USU. Jadi Oke. waktu itu aku masih kuliah semester 5 nih ceritanya dok. Nah jadi waktu itu aku ikut audisi lah news presenter itu, ternyata menang di Medan. Terus Oke. ikut lagi ke babak grand final di Jakarta. Alhamdulillah menang juga waktu itu. Tapi berhubung waktu itu aku masih kuliah, belum menyelesaikan tanggung jawabku sebagai seorang mahasiswa, dan nggak mungkin juga kan bolak-balik Jakarta Iya, Medan kan Medan. jauh ya dok ya. Benar. Jadi akhirnya disampaikan oleh pihak manajemen TV One waktu itu, kamu selesaikan kuliah kamu Kuliah dulu. nanti, kalau sudah lulus kamu balik lagi ke sini. Oh. Ya, sudahlah, saya selesaikanlah kuliah saya. Jadi setelah lulus kuliah aku langsung ke sini, langsung gabung di TV One sampai dengan sekarang. Saya juga dari daerah. Oh iya, dari mana dok? Saya dari Manado. Oh. Sulawesi. Jauh ya? Oh, Dodoe. Dodoe. Sulawesi. Jadi gimana tuh? Udah enjoy kah? Ada Alhamdulillah enjoy sih, dan menikmati pekerjaan ini. ya supaya flow-nya enak ya. Flow-nya Tapi enak. ada pernah nggak tantangan atau selama menjalani news anchor Oh, hits di Indonesia? Gak hits juga lah dok, saya ingin merendah loh dok. Jangan gitu dong dok. Trying to humble, karena memang aslinya humble, walaupun mukanya cetakannya kata orang jutek ya dok ya. Oh gitu. Kalau tantangan berarti nggak ada sih dok, cuma memang ritme kerja aja kan, karena kan ketika kita jadi seorang news anchor, nggak ujuk-ujuk kita langsung siaran masuk studio, nggak ujuk-ujuk Iya, kita, benar. nggak ujuk-ujuk kita pakai make up, pakai baju siaran, Benar. merasakan dinginnya AC, enggak. Saya juga dulu liputan dok, liputan ke lapangan, liputan ke banjir-banjiran, ke Pulau Gebang, banyak sampah-sampahnya, Iya. segala macam kan, kena sinar matahari,
liputan demo, liputan juga pernah hampir dikepung sama massa waktu itu. Waktu itu kejadian ada di salah satu daerah di Makassar waktu itu. Kita itu dikejar sampai diancem mau dibakar gitu kan, agak serem gitu karena masanya emosi waktu itu. Tapi waktu itu sebetulnya memang lagi dalam acara pilkada, jadi ada sentimen tertentu lah gitu. Nggak, aku nggak bisa jelasin secara detail. Aku ngerti. Aku ngerti dan mungkin yang menyimak ngerti. Jadi gitu. Ya sudahlah, itu sih salah satunya memang kayak kita memang harus siap sih diterjunin kemanapun, ke lapangan, seperti apapun medannya kita harus siap gitu. Ritme kerja bolak-balik, kalau misalnya ini masih single nih, kita punya janji misal sama pacar atau sama teman, ya selalu ada unpredictable schedule gitu. Benar. Yang harus dipahami. Tiba-tiba calling, harus ini ya, benar ya. Benar. Jadi benar, sebagai pasangan juga harus sangat mengerti ya. Kalau sukanya, setiap hari suka kah atau gimana? Namanya hidup nggak mungkin ya kita suka semua ya. Namanya sesuatu yang kita sukain pun juga belum tentu selalu kita sukain gitu kan. Ya sukanya pasti banyak. Kita ketemu orang baru setiap hari. Kita ketemu sama orang yang bisa ngasih kita inspirasi. Mungkin tiba-tiba kita nggak tahu. Atau mungkin kita tiba-tiba ketemu sama orang yang ibarat kata bisa membuat kita lebih mensyukuri hidup kita. Jadi orang dari paling atas sampai orang paling bawah itu bisa kita temui tanpa waktu yang kita duga-duga. Dan itu bisa lebih membuat kita lebih menghargai hidup. Benar. Jadi ambil pengalaman dari situ, ada hikmahnya semua. Ada hikmahnya, benar. Setuju banget, menarik banget ya. Makasih ya. Enggak, mama lagi di jalan. Anakku posesif. Oh gitu. Apa? Kalau kita mama di mana salonnya? Nanti mama kasih tahu kalau udah nyampe. Masih lama nanti ya. Udah main-main aja dulu ya. Ini lagi di MKG kan? Oh di MKG. Iya, nanti mama kasih tahu. Mama Sherlock nanti ya. Iya dah. Dah. Oke dah. Gitu. Biasa. Oh, udah di MKG kasih. Udah. Pas ini MKG. Lagi di MKG. Oke, itulah apa ya, lika-liku suka duka seorang Tisa Noveni. Wow, news anchor kita. Tapi yang menarik banget tuh, saya tuh sangat juga mengapresiasi bahwa orang-orang yang dari daerah bisa hit di Jakarta karena kita sesama anak daerah sesama perantauan bagaimana suka dukanya, tantangannya untuk bisa survive di ibu kota. Gimana menurut? Kalau di ibu kota mungkin aku nggak terlalu banyak ya berusaha untuk survive-nya karena alhamdulillah tembus tadi ya yang pencarian jalannya bakat. mulus banget gitu, dari kuliah, dari SMA tuh juga udah on the track. Tapi sebetulnya yang aku merasa agak sulit adalah ketika mungkin karena aku dulu anaknya ekstrovert banget ya. Jadi teman-teman di sekolah itu pada tahu aku cita-cita mau jadi presenter. Jadi udah digaung-gaungkan, udah diinikan gitu. Jadi itu aneh banget tuh. Misalnya dulu siapa yang mau jadi MC 17 Agustusan atau langsung. apa, aku selalu tuh tunjuk tangan. Aku selalu pengen orangnya dulu tampil gitu. Benci tampil. Nah terus akhirnya mungkin teman-teman tahu lah gitu. Terus mereka juga tahu kalau aku tuh cita-citanya, aku nggak ya ketika ditanyain mau jadi apa segala macam, aku bilang aku pengen jadi news anchor. Tapi aku tipikal orangnya bukan yang langsung ngedown ketika digituin. Ketika orang berusaha untuk menjatuhkan aku berusaha bangkit gitu kan. Jadi aku berusaha tuh membuktikan ke teman-teman aku, latihan sendiri, ngomong di depan kaca, berusaha untuk ekspresif gitu kan. Terus akhirnya alhamdulillah jalan dimudahkan dari situ. Dan satu lagi pasti doa kan dok ya. Benar banget. Tapi karena mungkin ada omongan kayak gitu, kita jadi lebih termotivasi. Benar banget, setuju banget. Karena benar nggak ya, jadi semuanya tergantung mindset kita. Tergantung mindset. Bagaimana kita merubah itu menjadi sesuatu yang positif. Saya setuju dengan Mbak Tisa bahwa itu malah menjadi suatu motivasi. Benar. Bukan bikin kita down. Yang tidak membunuh kita walaupun sesakit apapun itu akan membuat kita menjadi kuat. Ya? Dokter juga kayaknya mungkin nih perjuangannya luar biasa nih, Ekles. Kayaknya tadi saya sempat browsing nih ketika Mas Devin telepon. Ekles, saya cari tahu nih Ekles. Oh ternyata cabangnya banyak ya dok ya. Luar biasa. Ya, tenggat bersyukur, kekuatan doa. Bener. Saya sangat juga percaya itu direspon luar biasa. Even though pandemi. Even though pandemi sangat direspon luar biasa. Dan tahu nggak Mbak Tisa, kita di Jakarta itu baru 2 tahun ya? 2 tahun lebih. Ya, sebelum pandemi setahun. Berarti 2 tahun lebih lah ya, mau 3 tahun. 1 tahun itu masa yang sulit loh. Masa yang sulit, tapi buat pas pandemi malah kita hit kalau di Jakarta. Ya, Ekles sekarang total udah 5 tahun, udah 27 cabang, tapi kalau di Jakarta kita baru mau masuk tahun ketiga. Dan tenggat banget direspon luar biasa dari 1 cabang. Waktu pandemi kita 2 cabang, pas selama pandemi kita buka jadi 6 cabang.
Wow, luar biasa Iya, ini. jadi direspon Wow. luar biasa. Pasti Kekuatan doa juga sih. kekuatan doa, kehebatan dokternya. Berdoa dan bekerja harus Nah, dong ya. intinya itu sih. Kunci kesuksesan adalah berdoa dan bekerja. Iya, dan sama kita perantauan. Saya baru 1,5 tahun di Jakarta. Sebelum ya? pandemi lah ya, 2 tahun lah ya. Oh iya, Iya, 2 tahun. baru 2 tahun di Jakarta. Iya, jadi Ekles klinik duluan, baru saya tinggal di Jakarta. Jadi dulu waktu saya ingat, waktu Ekles pertama kali di Jakarta, saya bolak-balik. Oh, Manado, Jakarta. Manado, Jakarta cuma 3 hari di sini. Memang ada dokter-dokter juga tim di sini, Jadi- tapi saya nggak stay di sini. Oh, begitu. Begitu, itu Saya ya. juga suka ngeliat dokter ini di TV juga loh, dokter presenter, entrepreneur, dokter presenter. Komplit. Ngomong-ngomong kan saya lihat di story nih soal apa ya problem katanya lubang kulit. Memangnya sangat mengganggu kah atau gimana? Aduh, mengganggu dok. Saya itu dulu sebelum saya siaran, muka saya tuh nggak ada jerawatan dok, mulus dok. Oke. Mulus. Tapi setelah saya siaran, saya kan siaran berarti dari usia saya mungkin 18 tahun saya udah mulai siaran di TV lokal Gitu. waktu itu. Jadi dari usia 18 tahun saya udah kena make up intens setiap hari. Mungkin juga waktu itu ngebersihin mukanya mungkin Iya. nggak bener kali ya dok Iya. ya waktu itu. Jadi ya udah akhirnya jerawat tuh bekas-bekas jerawat yang zaman dulu-dulu itu masih ada kayak scars-scarsnya gitu. Terus saya tuh penyakitnya dok ya kalau di jerawatan suka ada flek hitam nih. Flek-flek hitam bekas jerawatnya. Jadi Iya. selain meninggalkan sisa bopeng-bopeng juga ninggalin sisa hitam-hitam. Kadang pengen ya dok ya kayak artis-artis Korea ya dok ya. Gak perlu pakai foundation kalau kemana-mana gitu kan, cukup pakai lipstick, sedikit-dikit blush on, muka mulus gitu. Tapi kan kalau udah kulit kayak gini kayaknya itu mimpi, hanya hayalan semata. Tapi semua ada solusinya. Tidak ada yang tidak mungkin di Ekles Klinik. Oke, wah udah di Kelapa Gading nih. Oh, iya. Nanti sedikit lagi nyampe. Udah mau nyampe nih. Tapi ngomong-ngomong tadi kan Devin tunjukin story Mbak Tisa ke gue. Aduh, masalah bekas jerawat yang nggak kunjung sembuh. Emangnya ada pengalaman gimana sih? Aduh, pokoknya kalau masalah kulit muka itu kan paling dilihat orang pertama kali kan pasti muka ya dok ya. Iya. Jadi kalau misalnya ketemu orang, kalau kita nggak pakai make upnya cuma tipis-tipis doang kan pasti kelihatan item-item, bopeng-bopeng ya. Jadi kayak aku ngerasa nggak pede gitu kalau misalnya ketemu narsum atau mungkin ketemu sama teman-teman sesama presenter misalnya gitu kan. Terus pernah juga nih kejadian ketika Gimana? janjian sama teman lama aku. Mungkin kan kalau di kamera kan aku pakai makeup tebal, jadi kelihatan mukanya mulus-mulus aja. Tapi ketika ketemu gitu emang lagi jerawat lagi parah-parahnya, lagi apalagi kalau lagi jerawat mens itu kan juga masuk tuh. Udah jerawat mens, makeup itu aduh pusing banget. Jadi gini dia ngomong, Tis, ternyata muka lo nggak kayak di TV ya, nggak semulus di TV ya. Lo kok jerawatan aslinya gitu kan, jadi langsung ngedrop shy. Langsung gimana gitu ya? Gitu. Jadi akhirnya story tadi dan sebagainya menyampaikan keluh kesah. Tapi jangan khawatir Mbak Tisa, semua ada solusinya. Nah ini saya Nah, setelah ketemu langsung, setelah saya lihat secara langsung, ini sekalian mengamati dokter mengamati ini ya. sekaligus konsultasi ya. Iya, Ini ya bener, kita bener, konsultasi bener, di sini. bener. Jadi Mbak Tisa itu kulitnya berminyak. Ya, berminyak. Ya, minyak kering di pori-pori itu yang jadi komedo. Komedo itu ada 2 macam Mbak Tisa, ada yang warna putih, whitehead komedo, ada yang warna hitam. Isinya minyak, tetap dua-duanya komedo. Nah, komedo ini yang kena kuman jerawat itu yang akan jadi jerawat. Jadi asal muasalnya dari minyak kering di pori-pori jadi komedo, kena kotor infeksi jadi jerawat. Jadi Mbak Tisa kulitnya berminyak, ada komedo, ada jerawat. Nah, namanya jerawat, Mbak Tisa ada 2 problem. Jerawat sama bekasnya. Nah, bekasnya pun ada 2 macam. Ada yang merah-merah kehitaman, itu yang bilang tadi bekas-bekas merah-merah kehitaman, itu sebenarnya lebih gampang hilang. Ada yang udah lubang, atau jaringan ikat, atau jaringan cicatrix atau scar bahasa di medis, itu nggak akan hilang kalau nggak di treatment. Wah, ini dok, ada nih dokter lihat kan ada scar-scar Ya, aku nih. ada. Dan memang benar kadang-kadang orang tuh semakin proses aging, kolagennya semakin berkurang, kesannya semakin kendor, kesannya semakin kelihatan scarnya. Kelihatan nenek-nenek ya. Ya, enggak ya, saya mulai bukan ya. Menu ya, on proses. Jadi Mbak Tisa kulitnya berminyak, problemnya tekstur kulit, pori-pori, jerawat, bekas jerawat. Itu yang perlu kita tangani. Nah, saran saya dengan problem seperti ini, nanti kita treatment dan dikombinasi dengan daily skincare. Treatment biasanya kalau di Ekles Klinik tuh pilihan pertama kita laser. Laser tuh ada banyak macam, tapi yang bagusnya namanya 3 layer laser. Jadi dengan menggunakan 3 layer sampai ke lapisan kulit bagian dalam tuh fungsinya untuk meremodeling kolagen sekaligus merusak jaringan ikat ini sehingga timbul jaringan baru. Supaya tekstur lebih bagus ya. Oke, Mbak Tisa, kita udah nyampe di Ekles Klinik Kelapa Gading nih. Bentar saya lagi. sudah siap ini, ingin ditolong dengan malaikat kulit saya.
Mau lihat keseruan seorang Tisa Noveni, presenter TV One, melakukan perawatan di Ekles Klinik Kelapa Gading? Aku nggak sabar banget nih, Dok. Iya benar, saya juga nggak sabar. Simak episode selanjutnya.